itu wajib diberikan hak suaranya dimasukkan kepada DPK, daftar pemilih khusus, seperti itu. Paham ya? Ini pemberian pemberitahuan ya. Pemberitahuan itu diberikan pada tanggal ini, pada tanggal 5 hari sebelum hari H. Oh iya, ini ada pertanyaan dari BPS-nya. Jam zona ya. Jam zona itu katanya barusan dari jam 7 sampai 8 itu sebenarnya KPU memberikan undang-undang yang seperti itu agar tidak membludak datang pada waktu pagi hari. Jadi walaupun selesai ambil jam zona kol betok sampai kol belu bahaya tenggol 10 tak masalah. Gunanya KPU itu biar tidak membludak datangnya kepada BPS. Di undang-undang di undangan itu ditulis ya. Di undangan itu ditulis karena takutnya itu menjadi temuan bagi pengawas BPS seperti itu. Pokoknya ditulis tak masalah. Hal yang berada di undang-undang ditulis karena takutnya nanti ada temuan dari BPS. KPPS tidak menulis jam pada pemberitahuan KPU, takutnya seperti itu. Hanya temuannya saja. Nah, undangan itu apabila sampai dengan tanggal 13 tidak ditemukan orangnya, maka itu sambian KPPS memberitahu kepada BPS bahwasanya undangan si A tidak ada orangnya misalnya. Jadi dikembalikan kepada BPS agar BPS bisa menghubungi langsung orang yang berada di lingkungan itu. Bisa dipahami ya? Tanggal 13-nya sebelum ini, sebelum pembentukan TPS. Next. Ini yang logistik yang akan diberikan, ada di dalam kota juga ada di luar kota. Di dalam kota di luar kota itu seperti kotak suara, bilik suara itu, tanda pengenal, baik lem perekat, pulpen, itu semuanya yang ada di luar kotak suara. Yang di dalam kotak suara itu surat suara, tinta, segel, alat untuk pencoblosan pilihan, sampul kertas, karet pengikat surat suara, kantong plastik, formulir untuk berita acara dan sertifikat, tali pengikat, alat pemberi tanda pilih, alat bantu tunanetra. Itu yang bedanya di luar dan di dalam kotak. Nanti mungkin hal ini bisa diberikan kepada KPPS slide-nya biar KPPS juga bisa membacanya di rumahnya masing-masing. Next. Ini persiapan pemungutan suara. Next. Seperti yang tadi itu penyiapan TPS itu adalah tempat pemungutan suara itu, seperti misalnya kursi apa yang dibutuhkan itu pada penyiapan. Terus mengumumkan. Pengumuman ini ada dua hal ya. Yang pertama berkaitan dengan DBT, yang kedua berkaitan dengan DCT, daftar calon tetap. Misalnya berarti calon anggota dewan, pada saat pendaftaran itu sudah resmi menjadi anggota dewan. Tapi misalnya pada tanggal sebelum pemilu, pada sebelum tanggal 14 Februari 2024 itu pas meninggal, maka itu harus diumumkan oleh ketua KPPS-nya pada saat pelaksanaan. Seperti itu ya. Misalnya lagi ada karena dicabut oleh KPU, misalnya dicabut karena misalnya melanggar undang-undang calon, misalnya calon itu dicabut misalnya ya misalnya kena pidana seperti beda calon pasangan acul narkoba misalnya, kasakan tidak layak untuk menjadikan calon, jadi sama KPU itu dicoret namanya, sehingga itu tergolong kepada yang nomor 2 itu, yaitu daftar calon DCT itu daftar calon tetap dengan daftar calon yang diberhentikan oleh KPU. Jadi itu dicoret dan diumumkan pada saat pemilihan. Terus yang ketiga, penyerahan salinan DBT itu
kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. Titik DPT berdese bagi saksi, berdese bagi PTPS. Pada saat dibuka itu sudah disiapkan memang sebanyak partai, sebanyak calon presiden, sebanyak calon DPD, terus juga berkaitan dengan TPS-nya. Seperti itu dikasih semuanya kepada yang saksi. Saksi itu dapat masuk ke dalam tempat pemungutan suara apabila beliau itu menyodorkan mandat yang sudah ditandatangani oleh partai. Jadi mau tanda mandat lah, tak boleh masuk. Kapan waktunya boleh KPPS itu menerima mandat? Minimalnya sebelum pelaksanaan itu dilaksanakan. Jadi kalau misalnya pemungutan suara dilaksanakan jam 7, sebelum jam 7 kalau masih ada yang menyodorkan mandat dari partai itu diterima. Dan sekarang itu aturannya, kalau dulu itu kan sampai mengambil sumpah pada saat pelaksanaan, ini kan pun tak boleh saksi kan? Maksudnya tak boleh menyodorkan mandat kalau undang-undangnya dulu. Kalau sekarang waktu pemungutan suara pas datang saksi menyodorkan mandat itu boleh. Undang-undangnya berbedanya di sini. Ya, pasangannya salah pun ngitung, pun menghitung, ini boleh. Asalkan masih belum selesai. Aturan yang sekarang ini kan mandat itu bisa diterima sampai penghitungan itu selesai. Bahasanya seperti itu. Nah, ya, gak ada batas waktu. Undang-undang yang terbaru ini masalahnya. Tapi yaitu syaratnya, walaupun satu partai misalnya ada 2 saksi, biasanya polana neku provinsi misalnya partai si A berde sineku provinsi, berde sineku daerah, pas nyodorkan kedua-duanya mandat. Jadi yang boleh diterima itu satu tetap, yang saksi satunya berada di luar, seperti itu. Jadi pakun situ. Next. Satu partai. Nah, ini tempatnya ya. Tempatnya itu dapat dibuat di dalam di ruang terbuka atau tertutup. Sekocak tertutup, yang kanton ke tertutup. Terbuka misalnya di luar, itu boleh. Ini sabai kama boy semakin boleh. Cuman yang kedua itu yang tidak boleh, yaitu tidak dibuat di dalam ruang tempat ibadah. Tak oleh sebut ilmu masjid, tak oleh sebut neng ilmu musola. Tapi oleh sebut neng iam dalam masjid, sebut neng itain masjid atau itain musola. Oleh, saya tak oleh pun neng ilmu. Iya, itu aturannya memang. Aturannya kalau dulu itu kan tidak, bahasanya kalau dulu undang-undang yang dulu itu tidak boleh diletakkan di tempat-tempat ibadah. Wis kalau dulu. Seperti itu bahasanya. Kalau sekarang di dalam tempat ibadah. Jadi mun itani nang masjid, itani nang musala, kolek semakin. Bisa ya dipahami ya? Itu saya terangkan perbedaan yang dulu dengan yang sekarang saja. Terus nah, ada ukurannya. Ukurannya itu 10 kali 8 atau 8 kali 10 meter. Oh, pernah. Cokok sebagai kursi kena saksi, kena KPPS, kena antrian yang kesenyatan apa cokok. Cek pangala orang itu usah teror nih kamu mengakui teror. Kan? Karena ukuran teror itu kan 4 kali 6, 6 kali 6, beda 5 kali 6. Tuh, jadi tak ada cokok mau jadi pun ngalak sejauh apa saya kira jauh tempat kursi antrian, KPPS, saksi beserta BTPS itu sudah cukup. Ya. Nah, harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ya, tanggal 13-nya itu semuanya harus selesai. Dan KPPS itu juga harus menyediakan penerangan atau yang diistilahkan dengan lampu. Ya, takut teker malam boleh. Ya. Makanya sediakan lampu. Lampu nih boleh. Nah, ini posisinya sampean. Posisi KPPS mulai dari KPPS 1 sampai dengan KPPS 7
beserta ada tempat berdesa ya? Itu beserta lingasnya itu ada 2 pintu masuk dengan pintu keluar seperti itu. Ini posisinya ya. Tugas-tugasnya KPPS 1 ya, KPPS 1 ketua, KPPS 1 itu adalah ketua. Tugasnya pada saat ini yang paling wajib untuk pemungutan suara itu, yang paling wajib adalah menandatangani surat suara. Sepaling wajib. Jadi ketua ini kudu bisa tanda tangan. Oh, bukan. Sekarang. Ya. Yang kedua, tugas KPPS kedua itu, karena perbedaannya kalau dulu KPPS itu kan 5, sekarang kan 7 masalahnya kan, iya kan? Ya, undang-undangnya berubah juga. Terus KPPS 2 itu, KPPS 2 di lokasi yang ada itu, KPPS 2 itu adalah menerima undangan dari KPPS 5. Jadi dari KPPS 5 bagi undangannya dengan catatan agar bisa dicatat dan dipanggil oleh ketua. KPPS 2 itu tugasnya. Sedangkan KPPS 3 tugasnya adalah diperintahkan oleh ketua agar menulis alamat dengan TPS yang ada neng surat suara. Jadi KPPS 3 itu menulis saja tugasnya yang paling utama. Sedangkan KPPS keempat itu adalah penerima. Pertama yang ditugaskan oleh KPPS 4 adalah melihat jari kelingkingnya pemilih. Takut pun mari nyoblos. Lakon paling kader. Mari nikah. KPPS keempat itu meminta undangan kepada atau pemberitahuan kepada pemilih, dan pemilih wajib menunjukkan KTP semakai undang-undang. Ya, harus bawa KTP. Di undang-undangnya sekarang sudah seperti itu. Wajib. Mungkin udah pun nggak boleh dari undang-undang gitu. Siap kak. Hukumnya Siap. adalah wajib. Jadi sampai ketika saat memberikan pemberitahuan kepada pemilih, sambian pun nggak boleh kegiatan kecoblosan sambian nikah wajib ngidul KTP. KTP asli mun sopung fotokopi tak masalah. Undang-undangnya boleh asalkan menunjukkan. Ditunjukkan gitu, tahu sapung tuh ditunjukkan. Terus apabila nanti KTP-nya hilang dan tidak ada fotokopiannya, maka bisa ditunjukkan dengan misalnya sampean perpan sebelumnya hilang sempat mutu, bisa menunjukkan lewat handphone. Apabila beliau itu misalnya seperti di PK tadi, daftar pemilih khusus, kan kita di KTP kan, agar disegerakan untuk mendownload aplikasi di bagian Disperindak Capil yang berkaitan dengan KTP elektronik. Itu bisa ditunjukkan seperti itu. Kalau pada saat itu sudah benar-benar mempunyai hak pilih untuk mencoblosnya. Jadi wajib, hukumnya wajib. Jadi KPPS 4 itu hanya menerima undangan beserta menunjukkan KTP. Setelah itu KPPS kelima itu adalah mencontreng antara laki-laki dengan perempuan seperti yang dulu kan. Tapi sekarang itu bedanya di daftar hadir itu pemilih wajib menandatangani daftar hadir. Jadi berdekolom daftar hadir sekarang. Kalau dulu tidak ada ya, hanya dicontreng saja laki-laki perempuan. Kalau sekarang wajib menandatangani. Apabila sudah ya, biasanya di KTP itu kalau sudah yang lansia, biasanya kan tak oleh tanda tangan kan. Kalau bisa itu menggunakan sidik jarinya, ya, iya, kan. Pokoknya ada tanda seperti itu. Bisa kan dipahami ya? Jadi ada undang-undang yang sekarang seperti itu. Itu tugasnya KPPS kelima. Tugasnya KPPS kelima apabila sudah selesai itu semuanya, maka undangan itu kan saya bilang tadi dikasih kepada KPPS kedua agar bisa dipanggil oleh ketua.
Nah, mohon kemarin tanda tangan komin itu dipersilakan untuk antri terlebih dahulu. KPPS 6 tugasnya itu adalah menjaga kotak suara. Takon kondisi salah masuk lagi. Misalnya presiden sebut ke DPD atau DPR RI sebut ke DPR provinsi misalnya. Itu tugasnya KPPS 6. KPPS 7 tugasnya ada di tinta. Nah, dia sih nyaman. Pertama hari itu beri ialah yang siap sih KPPS 7 kan kita santai. Ya itu tugasnya KPPS 7. Terus untuk dinas itu ya untuk keamanan itu di pintu masuk ada dinas pertama atau keamanan pertama, keamanan kedua itu di pintu keluar. Dan catatan bagi yang terbaru juga di KPU yang terbaru itu kalau dulu untuk pendamping misalnya orang sepuh dampingin di keluarganya ya, sekarang itu wajib mengisi formulir pendampingan, wajib di rumah. Jadi mau berdesa dampingin nih saudara yang sepuh dampingin anak-anak atau saya nah kasa wajib mengisi formulir pendampingan. Dan apabila tidak ada pendamping, misalnya beda orang sepuh, teraki kan benglabang bina otonomi misalnya, pasangan minta tolong kepada KPPS. Kalau dulu ya Singapura kan biasanya keamanan kan, dinas kan, Singapura kedengan. Sekarang bukan, itu adalah tugasnya KPPS 6 dan KPPS 7. Jadi memberi pendampingan, Monika ini adalah tugasnya. Jadi tahu lah dinas lagi semakin. Mon biasa mon lambat kan dinas lagi kan. Aturannya saya kasih tahu aturannya saja. Jadi KPPS yang bisa mengantar itu adalah KPPS 6 dan KPPS 7. Paham ya? Semuanya tugas-tugasnya ya. Paham, itu Kak. pada saat pemungutan suara. Next. Bos. Ini sudah yang saya terangkan barusan itu ya. Next. Nah ini sebelum pemungutan suara, akhir pemungutan suara itu memeriksa TPS dan perlengkapannya, menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapannya, administrasi di depan meja ketua. Anika demikian kan melestari si biasa pakundi Kan hampir sama kota kasa esabel yang hampir sama ketua. Kangkung dibuka saya menunjukkan kalau ketika dibuka itu hanya surat suara saja yang ada di dalamnya. Seperti itu. Next. Nika. Nika pakundi walaupun kemarin sampean nikah dilantik pada saat tanggal 14 Februari 2024 itu sampean ketua wajib mengambil sumpah lagi ditambah dengan penjaga keamanan ya. Jadi jumlahnya si ambil sumpah pada saat pelaksanaan itu ada 9 seperti itu. Sumpah boleh. Next. Ini tentang saksi dan pengawas TPS. Saksi itu kan sudah sangat jelas tadi datangnya itu kapan saja, pohon pelaksanaan penghitungan suara itu masih belum selesai. Itu saksi semakin. Nah, hak yang dimiliki oleh saksi adalah dapat salinan DPT. Ya, jadi DPT wajib dibagi saksi. Pengawas TPS juga seperti itu. Seperti pengawas TPS itu juga harus mendapatkan DPT. Tugasnya sampean untuk memberikan kepada saksi dan TPS. Next. Lanjut. Next. Nah ini ada istilah pemantau dan juga ada istilah pewarta.
pemantau dan pewarta itu adalah misalnya pemantau dari unsur KPU, ada pemantau itu dapat diterima apabila itu menunjukkan surat mandat dari atasannya, tapi tetap tak oleh masuk kepada tempat pemungutan suara pun olehnya berarti bahwasanya itu mempunyai mandat untuk memantau di TPS itu. Pakun itu lagi mungkin ini. Terus pewarta juga, pewarta itu juga misalnya dari Jawa Pos, dia diberikan tugas mandat kepada TPS itu pas setoraki kesambian ini keterima tapi pakun namanya luar. Cuman tugasnya pemantau itu memantau pada saat pelaksanaan di TPS tersebut. Kalau pewarta itu bisa mengambil dokumentasi apabila dibutuhkan, misalnya ke berita yang Jawa Pos misalnya ini kau boleh kor beda mandat mau ada mandat lah, nanti BTPS yang akan bergerak karena itu akan menegur beliau karena selain yang ada di dalam TPS itu tidak boleh mendokumentasikan seperti itu. Paham ya? Kini oleh pun. Next bos. Ya ini ya kegiatan KPPS pada rapat pemungutan suara, membuka perlengkapan seperti biasanya itu ya, buka dulu edendum mesenamaan epatau sakse mari kini ke segil sabot oleh ke tempat kotak yang disediakan, hanya itu sama kalau yang ini tidak ada perbedaan. Next, Anika kan per TPS kan beda KPPS lagi kan? Mungkin membeda tenang maupun berenang. Nika kuncaran kakui apuri surat suara kepada pemilih. Pemilih itu wajib mengecek apakah surat suara itu rusak atau sobek atau bisa dalam kategori tidak sah. Seperti itu ya. Itu dapat dikembalikan kepada ketua KPPS. Pertama. Nomor 2, apabila pemilih ini salah nyoblos misalnya. Coba nyoblos ke partai si B, ternyata rapat ke partai si A. Pas di pemilih ini kan diterima oleh ketua KPPS. Hal itu dianggap surat suara rusak, bukan tidak sah. Saya sah nikah mumpun masuk ke dalam kota seperti itu. Semakin oleh pembeli. Selama masih ada surat suara. Jadi, mau ada tulis lapor sampai ke PPS-nya seperti itu. Karena nanti akan digulirkan dari PPS yang lain. Tapi penyediaan itu kan sudah memang disediakan 2% dari DPT seperti itu. Mungkin mau tanya boleh kan boleh sih salah karena boleh nikah hanya menyampaikan di KPU-nya saja seperti itu. Takut sampai jadi pengawasan dan ini masalah. Mau tanya boleh lagi. PTPS kemarin pada saat pelantikan PTPS yang diletakkan di Gor Mongkok itu yang mengisi masalahnya saya juga, sehingga mereka sudah tahu apa yang saya sampaikan pada saat ini seperti itu. Artinya pada mari ditek ya kan iya sebenarnya tugasnya menjangan sampean agar nyamanan PTPS karena aku duduk kan tak laku Kasa harus menghafal 2 undang-undang. Yang pertama adalah Perbawaslu, yang kedua adalah PKPU. Karena mau tak tahu kasih awas, nah kata mungkin jadi pengawas seperti itu. Jadi beratnya di situ cuma kalau PTPS itu adalah harus hafal atau mengetahui Perbawaslunya, dan juga harus tahu PKPU-nya. Karena yang akan diawasi itu adalah PKPU oleh Perbawaslunya seperti itu. Next, itu hanya bagi pemilih yang ini. Pak, bisa ditoleransi sampai propaganda saya harus blok. Iya. Tak kau masih kebain mainan selalu plus dulu. Salah joblos itu juga tak mungkin masalah joblos kepikiran logika, tapi janji buruk tak menutup kemungkinan itu ada Pak seperti itu.
Nah, cara nyoblos itu apabila kalau di PKPU-nya apabila masih ada persediaan untuk surat suara itu boleh saja. Tidak mungkin ya Pak. Masa pas artinya pas sekolah pilih nih pas ada insiden modern sekali sih nyoblos kan tahu. Wih, sampah kali dong. Next, ini ya KTP. KTP ini seperti yang tadi ya ditunjukkan kepada KPPS keempat, KPPS keempat agar bisa diketahui apakah itu benar-benar identitas yang berada di DPT atau di PTB seperti itu. Itu hanya pemilih. Next. Nah ini istilahnya DPT itu pemilih yang di daftar pemilih tetap wajib menerima 5 surat suara. Sebenarnya DPT. Sebenarnya DPTB itu tergantung dari pindahnya. Misalnya pindah dari Sorboje ke Madura itu hanya mendapatkan 2 surat suara, yaitu presiden dan DPD. Jadi tak oleh surat suara DPR karena DPR itu adalah dapil. Mon Sorboje kan dapilnya beda dengan dapil Madura. Jadi tidak boleh hanya 2 surat suara kalau di DPTB. DPTB ini biasanya menunjukkan surat yang dari KPU karena DPTB ini sudah kemarin daftar kepada KPU. Siap pindah. Misalnya dari Sorboje, kalau dari Bangkalan ke Sampang, misalnya dari Sampang ke Pamekasan itu mendapatkan 4 surat suara. Mungkin dari antara 4 tak oleh DPRD. Nah, mau pindah antar kecamatan asalkan masih 1 dapil itu masih tetap 5. Misalnya Rentarangan pindah ke Cimabue itu kan 1 dapil masih tetap di 5 provinsi. Bisa dipahami ya. Nah DPK ini dapat 5 surat suara karena Jawa DPK Timur itu sendiri. adalah orang yang Konser di benar-benar Pusat, berada di Koni. situ. Next. Sabri Surya. Ini sama dengan yang tadi saya terangkan ini ya. KPPS ke-1 adalah menulis menandatangani. Ya, sama ini. Next sampai ke-7. Mari terangkan. Betul. Sampai 7. Enggak, sering terangkan di sini dulu kalau posisi ruang. Nah ini surat suara warnanya seperti yang ada di depan. Jadi bernasi di atas jasa sebagai logo yang ada. Banyak nih keboneng TikTok ini aku banyak berneng ini kan surat suara. Next. Satu oleh pokok kirim-kirim. Kalian pelajari mana. Nah, ini adalah saya rangkum dari layanan ramah disabilitas. Saya rangkum saja dari bahasa atau 4 bahasa itu. Saya kocak disabilitas nikah misalnya orang buta, orang tengel, orang hamil, orang sakit itu adalah tergolong kepada disabilitas. Jadi ketua KPPS apabila ada disabilitas lebih diutamakan. Jadi tak usah antri. Mondeng amin misalnya. Langsung VIV. Itu adalah aturannya sekarang. Jadi itu keputusannya ya. Siap. Ada. Nah ini yang perlu sampean umumkan tadi. Jadi memberi calon si meninggal ini diterangkan apabila ada calon yang meninggal atau yang calon dewan atau DPD atau presiden ini ya
berisi meninggal itu diumumkan pada saat pelaksanaan pemungutan suara agar diketahui oleh pemilih bahwa calon partai A nomor urut sekian itu meninggal dunia, atau itu diumumkan ya, tugasnya ketua KPPS ini. Next. Tak bisa. Ini persiapan penghitungan sudah. Aubel kasih hitungan di kawan. Next. Waktu penghitungan seperti yang ada tadi itu saya jelaskan pol 13 sampai pol 12 malam. Mau kita mari lanjut. Meskipun kan itu on berdena saya terang lagi dulu mulai gini. Next. Nah ini posisi pada saat penghitungan suara. Posisi ini nganteng. Disediakan papan montade sebagai jumlah. Artinya cik pas. Kenapa? Kemarin itu ada usulan Pak, papan itu apa sebanyak hasil. Kalau dulu itu kan pleno ya. Sekarang itu kategorinya adalah hasil. Misalnya engki mau ninggalin presiden mungkin telokan dulu. Mau ninggalin DPR berapa partai itu pasti pesan negatif seperti itu. Jadi tergantung kepada KPPS. Asalkan minimalnya ada 3 tempat. Maksudnya 3 posisi sekira muat hasil itu. Ini bisa lipat atau terserah sampean caranya seperti apa saya pasrahkan kepada KPPS karena yang lebih tahu itu. Nah, tugas-tugasnya ini, tugas-tugasnya ya, tugas-tugas dari KPPS 1 sampai dengan KPPS 7. KPPS 1 tugasnya itu ketua membaca. Tugasan penghitungan ketua ini semacam. Tugas KPPS 2 itu membuka kun muka meloloh. KPPS itu ngambil surat suara dibuka semacam ketuanya. KPPS 3 dan 4 itu menulis di hasil atau pleno. Saya nulis yang kedua. KPPS 3 dengan KPPS 4. KPPS 5 hanya menerima dari KPPS 2. Alipat KPPS 5 nih kan tugasnya Pak. Oke, nyaman nih kan tugasnya nyaman. Sedangkan KPPS 6 dan 7 tugasnya KPPS 6 dan 7 itu hanya memilah sesa dan selasa dan itu nyamanan boleh nih kan. Pokok mau si nyaman lakar KPPS 7 lah kan. Mari dari kita pasti milah. Jadi ini kan tugas lagi, jadi perlu diingat nantinya tugas-tugasnya itu pada saat penghitungan suara ini. Nah, pada saat penghitungan suara juga KPPS 6 dan 7 itu mengumpulkan sebanyak 25 untuk presiden itu dikat ya, dikaret. Mohon oleh segemi sesa misal oleh segemi talen itu dikaret. Khusus presiden. Tapi untuk DPD dan DPRD itu per 10. Jadi mau 10 tadi. Kenapa din presiden ini kama harus segeme Pak? Karena din presiden itu akan dimuat dalam satu kotak yang semuanya akan nanti juga berada di dalamnya seperti hasil salinan itu berada di dalamnya. Daftar hadir itu berada di dalam kotak presiden. Ini. Selain ini kan surat suara dengan berita acara saja selain. Jadi di presiden itu full nantinya, makanya diikat hanya 20 sampai 25 seperti itu. Bisa dipahami ya? Dan ini kan tugasnya, saya cek pun boleh. Jadi ya next. Anika saya terang lagi dulu. Sampai ke betok. Nah ini surat suara sah. Surat suara sah itu bagi presiden apabila mencoblos gambar itu sah, apabila mencoblos nomor itu sah, apabila mengenai garis itu sah, asalkan tidak di luar kotak. Mau di luar kotak tidak sah, atau tercoblos 2 kali itu tidak sah. Paham ya? Next.
Nah ini untuk DPRD. DPRD ini yang pertama sah masuk partai apabila mencoblos partai. Yang kedua sah masuk kepada calon apabila mencoblos dari salah satu calon. Nomor 3 sah masuk kepada partai karena masih di dalam kotak tapi tidak mengena ke partai dan tidak mengena kepada calon. Yang nomor 4 itu sah kepada calon karena itu garis tapi berada di posisi nomor urut calon, jadi sah masuk calon. Yang nomor 5 ini bisa masuk calon, bisa masuk partai. Nomor 5. Iya, kan boleh dulu. Saya masuk partai itu apabila dari nama calon tersebut masih utuh, tetap tidak dibuang oleh KPU. Mohon salah situ ngabodi sebuang, contohnya kan roh umum mati, saya mati calon saya mati umum mati, takut rapak ke calon nomor telok saya mati, detik itu masuk nomor 7. Esa menurut nomor 7 karena si nomor telok itu meninggal. Mohon pada beda, tak ada pemberitahuan dari KPU itu masuk partai. Jadi ada dua persepsi dalam undang-undangnya memang seperti ini. Paham ya? Paham. Next. Ini kepada individu pada pemilihan presiden. Di gambar nomor urut garis itu tetap sah. Next. Ini kan hasil penghitungan disebut pleno yang tidak taruh tu bisa KPPS telok dan KPPS 4 semua di sini juga. Jadi KPPS 4 dan telok ini harus bisa menulis di papan di C hasil yang ada di PKPU itu sendiri. Nah, mumpun mari tulis di papan maka dibuat C hasil salinan. Seneng 4 karo. Saya tulis 4 dari pleno seraja. Tulis ke kertas 4 yang sudah disediakan juga. Nah, C hasil ini undang-undang yang terbaru ini, C hasil salinan 4-nya ini sekarang itu ada aturan baru. Insya Allah dalam C hasil itu C hasil salinan hanya ada 2 rangkap, cuma sepun punya kan? Sebanyaknya saksi, sebanyaknya PTPS yang akan diberikan kepada BPK dan juga yang akan diberikan kepada KPU. Kalau dulu sebanyak itu. Nah sekarang itu kenapa sedikit aturan yang sekarang C hasil salinan itu dapat digandakan oleh fotokopi dengan catatan tak oleh keluar dari TPS. Oleh fotokopi dengan catatan tak oleh keluar dari tempat pemungutan suara. Oleh foto dari Caranya dari rumah, begini jam mesin scanner. Tahun ini nyari TV tuh, dulu udah tanya. Sewa mesin scanner saja ya. Biasanya lembaga ada, biasanya orang-orang yang berpendidikan di rumahnya operator apa itu biasanya ada. Kidin balai pada mundur. Keng cepah kiba deki bah beli singilendeng misalnya tak kamar itu ada ya. Jadi boleh sekarang asalkan pertama ditulis terlebih dahulu apa yang menjadi salinan di C hasil itu oleh SKP itu. Jangan ditanda tangan dan distempel sebelum itu digandakan. Jadi gandakan dulu, mari ini kan tanda tangan maksudnya. Hanya memperingan saja sekarang itu. Jadi kun noles itu pas digandakan, pas di fotokopi dengan kertas tetap ya 4 tak oleh F4. Jadi kertasnya waktu menggunakan A4 seperti itu. Mengaku F4 di PKPU itu juga dikatakan tidak sah katanya. Artinya tak sah selaku penyelenggara melaksanakan itu. Dan artinya memberi saksi mengibu F4
Itu yang kita sage, teka dipertahankan di undang-undangnya itu memang tidak sah. Jadi walaupun ada komplain dari BPK atau dari Panwas Cam, kalau kami, kalau sampai ada BPS dari PTBS, kalau BPS dari PKD misalnya ada komplain, itu tidak diterima, mengakui F4. Kalau menggunakan A4 wajib itu didapati seperti itu. Paham Ki? Jadi pona sedia, rangi mulai semakin. Saya harus ambil ini DPS 2, saya harus ambil DPS 2 ini kan. Mesin scanner tinggal, mau sobong tuling hari mulai semakin. Siap-siap. Ki nikah beda anggaran khusus nikah. Dia cini Anggaran sewa dengan anggaran pembelian kertas. Mau natanya jumlah nah karena gula divisi teknik tahun nih ke jumlah jauh senang. nah, siap kak. Kengkul beda jadi anggarannya ada. Mungkin mau lebarnya kioning ini kan Kan cuma usaha ngajak komputer punya apa barang. deh? Kan usaha pun laptop apa deh? Mungkin masalahnya jadi kan ada anggarannya. Jadi Jadi generasi. PKPU itu dibuat disesuaikan dengan kemampuan PKPU membayar apa yang akan dibuatnya seperti itu. Paham Ki? Lihat nikah untuk penulisan hasilnya yang nikah. Itu seperti ini. Ini penulisannya ya. Kemarin itu kan diminta untuk si rekap ya. Kan itu juga kan si rekap per TPS itu 2 orang kan ya. Si rekap itu nanti memfoto ini harus dikena ya. Kotak-kotak ini sebagai barcode yang ada di KPU sekarang ya. Mau tak kena nikah tak masuk nih si rekapnya. Si rekap nikah mau tak kena atau salah rekap sambian salah rekap ya, ini misal salah pas muncul si rekap itu warna merah ya. Nah di si rekap itu juga akan muncul yang namanya perubahan. Jadi mau salah bisa ada perubahan. Si rekap nikah benian berprogram PKPU yang sebelumnya yang disebut dengan si itu. Beda nih. Si rekap ini ada offline-nya, ada online-nya. Kalau si hitung hanya online saja sehingga dulu itu bilang, "Pak, dulu sambung jaringan." Mensamakan tidak ada istilah sambung jaringan karena ada program offline-nya. Seperti itu. Itu bedanya ya. Saya semakin kan. Nah, cara pengisiannya ini ya, hari, tanggal, bulan, tahun itu harus ditulis dengan bahasa bukan dengan angka. Jadi tanggal 14 2024 seperti itu ya penulisannya. Terus berkaitan dengan sirekap nikah mohon saya lagi nih kepada di tadi gitu lah. Cuman bedanya nanti ada rumus yang ada apa nih kan? Yang ada di sini rumusnya bedanya di sini. Ini kan DPT, terus daftar ini DPT, ini yang pemilih yang hadir, yang ini yang surat suara yang tidak dipakai, yang ini rumusnya adalah sisa surat suara si Bobodo. Sisa surat suara setelah jeblos atau yang dikembalikan kepada pemilih kepada KPPS itu di dalamnya itu nantinya. Titik saya pertama kasa adalah jumlah DPT-nya atau jumlah surat suaranya yang bukan DPT-nya surat suaranya. Yang kedua di barisan kedua yang itu adalah yang hadir. Si hadir selama orang yang kasa. Di bawah nikah surat suara yang tidak digunakan. Surat suara yang tidak sah. Yang di bawahnya adalah surat suara yang tidak digunakan. Sempak karo rumusnya. Itu adalah cara menghitungnya saja. Yang monsel lain kepada nikah kan perolehannya calon. Perolehannya calon itu ditulis dengan menggunakan abjad kalkulator kan. Saya ya kita semuanya untuk ya sebelumnya kalau misalnya 60 sebelum 60 itu dikasih silang ya, sekarang dikasih silang jadi misalnya 60
Ini misalnya 60 yang di bawah perolehannya. Jadi yang di sini ini disilang, jika di sini disilang. Yang lainnya dikasih 6, 0 seperti itu. Pas di arsir itu ada arsirannya, kotak-kotak kecil itu arsir. Tako boleh nambahin. 0 misalnya 6, 0 lagi seperti itu. Itu yang tertera di jalur. Nah, yang ini sama katanya tadi itu kan, kalau masih belum digandakan, sambian jangan ditanda tangan terlebih dahulu. Nah, anak pemadai nikah terutama di nikah nabung tengah lagi ya, deki di plan C hasil atau plano itu, sambian KPPS terutama kedua, jadi nanda tanganin sebelum angka-angkanya itu clear. Kenapa? Takut pada orang itu dari luar, pun mereka tanda tangani, sedangkan angkanya masih belum clear. Itu akan berbahaya kepada KPPS-nya. Artinya pak clear dulu, pakai clear dulu, baru setelah itu ditandatangani. Mau pas berdesak saya tak tanda tangan pada saat itu ya, berdesak tanda tangan, kemudian tahu sahabat repot. Pas sodorkan bahwasanya beliau itu ada surat pemberitahuan kalau saksi itu tidak mau menanda tangan, tahu saya paksa pas beri surat yang dari KPU itu disuruh tanda tangan, disuruh isi dengan alasan apa dia tidak mau menanda tangan. Jadi walaupun saksi hadir berdeman data tak tanda tangan tidak ada masalah bagi sambian seperti itu. Ya, penghitungan tetap berjalan. Jadi itu kemurahan yang sekarang mau nambahkan usaha untuk saksi usaha tanda tangan seperti itu. Jadi sekarang seperti itu. Bisa dipahami ya? Pahami saja. Ya. Aneka di PPWP, fungsi di presiden ya. PPWP itu adalah perwakilan dari presiden dan wakil presiden. Terus ini DPR, padet. Cara padet cuma bedanya jumlahnya di sini lebih banyak. Mencaran pada nulis ini. Tanggal itu semuanya menggunakan abjad atau kapital kalau yang kemudian. Next terus ini DPD pada cara nulis pada kumpulannya di kolom yang kedua ya, lebih banyak kolom yang kedua, yang lainnya itu perlengkapannya sama, tidak ada perbedaan. Next pada over ke provinsi nih bu, aneka over ke di kota, cara pada tulisannya. Next Wetsu. Ini sama ya, artinya dari deki yoga gaji hasil salinan itu oleh sebelumnya daro. Nah, ini bentuk segini. Ya, saya kertas A4 dan belum punya dari Treno kasa. Nika bentuk. Dan menikah kan, temunya jadi hasil, hasil. Ini kesombongnya, sombong barcode yang dari KPU itu ci hasil. Gitu nih gak bunyi. Ci hasil salinan ada yang mana kena. Anak pemakmun ci hasil pleno itu ada karena itu mau dimasukkan kepada si rekap. Saya kena gede barcode yang 4 itu. Monika akan sombong. Kun beda logo warna memang saya asli. Dari ini kah saya butuh kopi. Tak apa terkadang warna. Next. Aneka pada pun nyalen dari kayak pun nika khusus di BR nih. Pada cara nyalen pada bang seribu. Ci hasil salinan. Next. Nah, nikah penyampaian sama dengan yang dulu, eberki ke saksek, eberki ke PTBS, eberki ke PDK, eberki ke KPU, itu cuma salinannya. Next. Ini pemungutan suara ulang. Dari putaran kedua ini pemungutan suara ulang nikah.
Mungkin tak kau deki pas koran pemungutan suara ulang tak kau tanya kini lagi dah pasal. Udah mana lagi pemungutan suara ulang. Nanti kiki waktu satu waktu ni. Jadi karena sampean yang kita tak ada menikah. Mau putaran kedua nakar bonsoku harus ada lagi. Menikah pemungutan suara ulang nikah biasanya terjadi apabila ada bencana lokasi itu nikah buru nikah. Artinya pada tanggal 14 misalnya pada bikin liu misalnya ya nikah berlaku cara nak bakun pada sebiasa kun bakun karena sekarang kita ada nih guys karena sambuan honor tak akan buat yang mereka pun dengan liar nikah untuk pemungutan suara ulang cara nak pada di kun nikah dibedakan hanya 1000 surat suara untuk pemilihan presiden. Artinya saya karena itu memang sering dan tidak pernah terjadi di kecamatan Larangan itu Sombong. Artinya hal yang seperti ini Sombong sejak pemilu mulai 2009, 2017, 2019, 2024 itu baik pilkada ataupun pemilu. Ya. Next. Nah ini kebon sejak agar penghitungan suara ulang siki guru caranya itu padu pada gitu pun bolanya lain yuk yang berkomisi Produksinya di sana kendala auto dan ajuan lebih guys caranya sama Ini ngapa? Lanceng doang. ini susulannya sama artinya pun bolanya ngalewo Ngaji. pun yang Penting tak keras. tangkel lain jam Nama ada tempat mikro kan? Anika pasangan ini salah pada tanggal 15, tanggal 14 nih kamu tak anhi pada kendala. Nak jadi dulu tanggal 16 pagi betul boleh. Nika pas bahasanya pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. Jadi lanjutan boleh tak ada berikutnya. Caranya sama. Pun bahasanya lanjutan terus. Next. Saja mau buat. Dan nikah ilarannya nikah subuh di pemberian suara di lokasi khusus nikah subuh. Nah, lokasi khusus nikah ingat Yokoman khusus ingat pesantren besar. Saya tak problema tapi beli santri itu mulai hati itu khusus. Ikan itu nikah subuh, ilarangan subuh. Pemilu khusus tidak. Next. Untuk hal ini ya berkaitan dengan penulisan terutama yang sirekap itu nanti ada saya minta kepada divisi teknis nantinya data sirekap yang terbaru itu harus menyetor pertama nama, alamat TPS berapa, terus nick sama email yang ada di HP-nya ya. Maksudnya biar nanti ketika membuka atau mendownload di Play Store namanya Sirekap 2024 ini langsung nyambung kepada HP-nya. Karena aplikasi ini ada di Play Store ada Sirekap 2024. Jadi download kada, yang pun mau download kada, tak apa bisa buka kun muka saja biasa nafas minta username saran password. Dan gini kegiatan ini dengan catatan menyetor email, nick beserta nama, TPS berapa. Bisa, ada download bisa, tapi tak bisa karena bisa masuk. Tugasnya BPS itu kak. Hah? Tugasnya BPS kan? Tugasnya KPPS. Karena per TPS itu ada 2 admin, takon sidang gila simptoma error, pas simptoma bisa digunakan seperti itu. Dan itu nanti di Sirekap itu yang muncul namanya Tak tahu kok. barcode yang digunakan itu adalah biasanya foto dengan foto HP lain pas lagi dengan HP yang menggunakan Sirekap. Dan Sirekap itu
kalau aturannya yaitu RAM-nya 4, memorinya 128. Karena di situ juga akan menggunakan sidik jari. HP-nya menggunakan sidik jari. Mau semakin kecanggih gapi orang pun boleh gapi. Kata Nusana tos gajian. Gajian keluar di Polres Tarik Alakoh. Siap. Hal itu yang perlu kami sampaikan, dan kalau memang ada pertanyaan dipersilakan terlebih dahulu, karena takut pada sekiranya kita tak paham atau pada hal-hal saya yang menjual di para peserta ini, kami mohon agar ditanyakan seperti itu. Membeda tinggal. Undangan nikah bisa terima keluarganya atau diterima di rumah itu, asalkan ada bukti tanda tangannya sambian yang disodorkan kepada pemilik. Jadi oleh, bahkan oleh nikah misalnya